Ustadz, apa yang mereka lakukan, kerja, merawat orang tua, mungkin yang ada di dalam hati Mas Andi adalah kok nggak selesai-selesai ini cobaan buat dia gitu kan. Kan dia juga mencoba jalan dengan jalan yang benar gitu Pak Ustadz. Ya, jadi Mas Andi, ini Mas Andi lagi diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mas Andi sedang dibebani hidup, tetapi yakinlah Mas Andi bahwa beban hidup, beban penderitaan, beban ujian yang Mas Andi terima pada saat ini itu dari Allah dan merupakan ujian. Insya Allah Mas Andi kuat untuk menerima itu. Kalau Mas Andi ikhlas, Mas Andi sabar, tawakal menerima semuanya ini, insya Allah ini akan menjadi tabungan untuk menuju kebahagiaan Mas Andi, insya Allah di dunia dan akhirat. Dan yakinlah bahwa Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan dari hamba tersebut. Artinya kalau Allah menguji Mas Andi begini, insya Allah Mas Andi akan kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Syaratnya satu ya Mas Andi ya. Satu, Mas Andi sabar. Jadikan pengabdian Mas Andi kepada ibu secara tulus dan ikhlas. Insya Allah ini akan membawa barokah. Ya, membawa barokah. Yang kedua, Mas Andi bisa minta tolong kepada yang lain, dalam hal ini lembaga negara, atau cari ustadz atau ulama yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak dialog, ya, sehingga bisa sedikit meringankan beban, meringankan penderitaan Mas Andi untuk ini. Mudah-mudahan ini melalui acara tawakal ini ada orang-orang atau lembaga-lembaga yang concern untuk memperhatikan masalah ini, ya, sehingga ibunya nanti diambil alih perawatannya oleh negara atau oleh yayasan, sehingga Mas Andi nanti bisa fokus untuk belajar, fokus untuk menyongsong masa depannya yang akan datang, kira-kira seperti itu. Tapi saya tanya ke Mas Andi, kalau misalnya ibu ini dirawat atau ditangani oleh orang lain atau lembaga lain, bagaimana Mas Andi kira-kira? Justru itu Pak Ustadz, saya tuh pengen mak saya tuh sembuh. Saya pengen tahu dia tuh kayak orang-orang lain gitu Pak Ustadz. Karena saya dari kecil belum pernah ngerasain gitu kasih sayang dari orang tua, mau itu ayah ataupun ibu. Karena dari kecil saya udah terlantar. Iya, ditinggalkan ayah, ibu sakit ada ya. kakak saya gitu ya. Saya dengar katanya Mas Andi sempat mau. Iya benar Mas. Gimana? Sampai saya mau, karena saya kayak hidup ini saya nggak ngerasa adil, karena saya itu nggak kayak orang lain gitu. Itu kapan Mas Andi mau melakukan hal seperti itu? Saya lakukan waktu umur saya masih sekitar 10 tahunan. Ya Allah. Kakak mohon, please Andi lepasin. Andi, kamu ingat ibu Andi. Ibu hendak sakit Andi, tolong Andi lepasin. Dengerin kakak Andi. Lepasin Andi. Andi, Andi, kamu kenapa ngelakuin itu Andi? Itu nggak baik Andi. Kamu harus kuat, ingat ibu Andi. Kak, nggak ada yang sayang sama aku, Kak. Siapa bilang nggak ada yang sayang sama kamu? Kakak sayang sama kamu, ibu sayang sama kamu. Kamu harusnya kuat. Kamu sebagai laki-laki, kamu harusnya ngelindungin kakak sama ibu, Andi. Bukan kayak gini, Andi. Kamu harus kuat. Kamu harus janji sama kakak. Kamu nggak akan ngelakuin ini lagi. Kamu nggak boleh, Andi. Kakak nggak mau kehilangan kamu, Andi. Udah, kamu harus janji. Andi, lihat kakak. Lihat kakak. Kamu nggak boleh ngelakuin ini lagi. Kamu nggak boleh. Oke. Cuma mikir satu Pak Ustadz, ayahnya ketika melakukan itu meninggalkan keluarga tidak memikirkan hal-hal seperti ini nih, astagfirullah. Ini yang disebut dengan orang mabuk kehidupan, Mas Farid. Jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Orang seperti ini adalah orang yang sakit, orang yang tertutup mata hatinya, dan Allah timpahkan lagi kesakitan itu sehingga tidak melihat penderitaan anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, tidak melihat kesulitan beban hidup yang ditinggal 7 anak secara tinggalkan begitu saja. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadi sehingga sampai ada mau gantung diri, mau bunuh diri karena saking susahnya penderitaan ini. Mas Andi, lalu apa yang membuat
Mas Andi kemudian gagal dan nggak jadi bunuh diri itu gimana ceritanya waktu itu? Kakak saya yang perempuan Oh, menyadarkan saya, kamu kalau misalkan bunuh diri, kamu akan merasa tenang dengan maksudnya nih. Terus kita gimana? Apalagi emak, lihat emak katanya gitu ya. Dia sekarang juga tersiksa, tapi dia susah Pak Ustadz. jadi ini pelajaran Mas Andi ya. Saya sendiri Mas Farid belum tentu bisa menerima cobaan seperti ini. Dan kalau kita sih ngomong gampang sabar, betul. kita ngomong terima, tapi ya itu tadi yang saya katakan Allah sudah menguji dan Mas Andi insya Allah kuat. Wala ta'asyu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Jangan putus asa terhadap kasih sayang Allah. Seluruh apa yang Mas Andi terima, seluruh apa yang Mas Andi alami, ini adalah cobaan dari Allah. Kalau Mas Andi bisa melampaui ini dengan ikhlas, melampaui ini dengan tawakal, ini insya Allah menjadi tabungan kebahagiaan Mas Andi kelak di kemudian hari. Karena Allah akan membalas kepada semua hambanya yang sudah diuji, yang sudah dicoba dengan segala kesulitan-kesulitan hidup. Mas Andi, di tengah kondisi ibu seperti itu, ada nggak pernah Mas Andi atau kakaknya Mas Andi mencoba ngomong ke ibu mengenai kondisi sekarangnya seperti apa itu untuk bisa merelakan kepergian ayah gitu? Kalau untuk menanyakan itu sering, apalagi kalau saya sekarang kan posisi di Jakarta ya, kalau pulang kampung saya suka tanya, Mak itu sadar Mak, kita anak udah gede-gede semua, udah punya cucu, kapan Mak sembuh gitu ya. Tapi dia kalau diajak ngomong ya nyambung, cuman ntar berapa menitnya lagi dia tuh kambuh lagi gitu lagi ya. Cuman dia tuh tahu, anak cucunya tahu gitu. Cuman ya gitu kayak jadi kalau pas sadar dia bisa diajak komunikasi, bisa mengenali anak-anaknya gitu ya. Tapi kalau pas nggak sadar itu terus blank, hilang, terus ngomong sendiri gitu. Iya, ngomongnya nggak jelas kemana-mana gitu. Mas Andi tadi bilang katanya di Jakarta, mbaknya di kampung. Mas Andi di Jakarta bekerja sudah? Bekerja, Mas. Di bidang apa dan di mana boleh tahu? Alhamdulillah ada teman saya masukin, walaupun saya lulusan SD, di suatu restoran. Di sana saya dulu bekerja sebagai cuci piring, cuman manajer saya katanya dia masih muda, lebih baik di depan saja katanya. Lagian anaknya juga murah senyum katanya, beradaptasinya juga cepat gitu. Dan aku dipindahin jadi waiter. Oke, jadi pelayan dari cuci piring naik ke jadi pelayan gitu ya? Mas. Itu sudah sejak umur berapa pindah ke Jakarta itu? Kalau dari Jakarta dari umur saya 15 tahun. Sudah berapa tahun tinggal di Jakarta? Kalau di Jakarta di Kalideres udah 2 tahunan sekarang. Dulu di Pulau Gadung 1,5 tahun. Jadi kurang lebih hampir 4 tahun ya sudah di Jakarta bekerja. Yang terakhirnya di Kalideres yang tadi restorannya itu ya. Mas Andi dengan kondisi ini saya sih senang mendengar Mas Andi bisa survive, bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan walaupun sempat ingin coba bunuh. Nah, saya senang itu, saya bangga Mas Andi tetap di jalan Allah kalau menurut saya. Nah, Mas Andi saya mau tanya, kalau misalnya nih ada kesempatan untuk bisa ketemu ayah, Mas Andi ada yang ingin disampaikan nggak? Ada nggak rasa keinginan untuk ayah kembali ke keluarga? Kalau merasa kembali, pengen. Cuman dia ya juga udah cuek, udah nggak mau peduli lagi sama keluarga, sama ibu saya. Biarin aja lah, seiringnya waktu. Toh juga dia juga pasti kalau nggak sama anaknya sama siapa lagi, Mas gitu. Karena sama istri yang sekarang nggak punya anak gitu. Iya. Berarti itu terlacak ya sekarang orang tua ini Bapak Mas adanya Andi di mana udah? Tahu, masih daerah satu kabupaten, cuman beda kecamatan. Ya. Nah, jadi kalau gitu Mas Andi masih sering pulang untuk jenguk orang tua, untuk lihat ibu gitu masih. Ya? Terutama untuk ibu, kalau untuk ayah saya sih kurang, Pak Ustadz gitu. Karena setahun sekali juga kadang ikut, kadang enggak kalau saya, Pak Ustadz. Oh, gitu. Soalnya saya jujur benci banget sama ayah saya gitu. Iya, bisa dipahami. Iya, nah Pak Ustadz,
kebencian itu terhadap seorang ayah, bagaimana nih Pak Ustadz? Saya takutnya ini berakibat sama nanti ke masa depannya Mas Andi. Ya, betul. Jadi Mas Andi, kalau saya boleh ngomong ya, bagaimanapun ayah adalah tetap ayah. Karena tidak ada orang ngomong bekas ayah atau mantan ayah, itu tidak ada. Jadi sejahat apapun ayah, senista apapun ayah, dia tetap orang tuanya Mas Andi. Yang menyebabkan Mas Andi hadir dan turun ke dunia ini. Jadi saya bisa memahami kebencian Mas Andi kepada ayah. Tetapi bagaimanapun dia tetap orang tua Mas Andi. Agama tetap mengajarkan dia tetap harus dihormati. Dia tetap harus diakui. Dan tetap Mas Andi harus bisa berbuat baik kepada orang tua. Meskipun ini sulit. Kalau Mas Andi bisa melakukan ini, tetap berbuat baik pada orang tua, tetap menghormati orang tua. Meskipun ini yang menghancurkan, mencabik-cabik, membuat penderitaan. Insya Allah ini bisa menjadi jalan menuju bahagianya Mas Andi. Amin. Ya. Jadi sekarang pesan saya, Mas Andi bekerja, hadapi ini ya. Bekerja yang baik, yang tawakal. Sambil setiap hari Mas Andi luangkan waktu. Setiap selesai sholat fardu, bacakan doa untuk ibu. Minta kesembuhan, minta dikuatkan hatinya, ya. Baca muawwadatain. Muawwadatain itu adalah kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Ya, difatikahi dulu ya. Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kemudian kepada ibu ya, dimohonkan kepada Allah mudah-mudahan melalui lantaran surat-surat Al-Qur'an yang dibaca Mas Andi bisa menenteramkan hatinya ibu, bisa menguatkan batinnya ibu, sehingga Allah beri kesembuhan terhadap ibu. Ya, ini yang pertama ya. Doakan ibu setiap selesai sholat, baca surat Ikhlas, Al-Mu'awwadatain ya. Itu didoakan untuk ibu. Yang kedua, mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan ayah dibukakan pintu hatinya. Mudah-mudahan ayah dibukakan pintu kesadarannya untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Punya tanggung jawab kembali kepada anak-anaknya. Sehingga ya bisa peduli lagi kepada ibunya Mas Andi. Ya, ini yang Mas Andi lakukan. Alhamdulillah Mas Andi patut bersyukur meskipun dalam penderitaan yang sangat susah, Mas Andi masih diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Mas Andi masih diberi jalan. Ya. Anggap aja peristiwa masa lalu, penderitaan masa lalu itu menjadi pelajaran yang baik. Supaya Mas Andi tidak melakukan hal yang sama kalau nanti kelak Mas Andi sudah hidup berumah tangga. Gitu. Pak Ustadz, ini bisa jadi nggak dengan kemudahan pekerjaan yang Mas Andi dapatkan tadi, dia bilang dari cuci piring tiba-tiba dia langsung naik jadi waiter dari buah hasil dia merawat orang tua. Insya Allah begitu. Dan saya yakin Mas Andi akan memperoleh kemudahan-kemudahan yang lain ke depannya. Kalau Mas Andi yakin, Mas Andi ikhlas, Mas Andi sabar dalam menerima semuanya itu. Ya. Dan ingat Mas Andi, kerja itu juga kepercayaan. Jadi kalau sudah Mas Andi dipercaya, alhamdulillah dikasih jalan yang baik, jaga kepercayaan itu, jaga amanah itu dengan baik. Ya, insya Allah nanti ibu akan senang kalau Mas Andi ini sudah mendapat jalan yang baik. Itu pulangnya ke kampung berapa bulan Berapa sekali? sekali? Kadang 3 bulan sekali, kadang setengah tahun sekali. Oh gitu ya. Tergantung udah ada duitnya gitu. Tapi kalau setiap bulan sih tetap ngirim gitu. Oh, Setiap bulan gitu. ngirim, Iya. masyaallah, alhamdulillah. Karena kalau nggak dikirim juga dari mana? Dari mana Iya. ya? Pak, jadikan itu ladang amal Mas Andi kalau Mas saya Baik, untuk Mas. Luar insya biasa Allah ya. Mas Andi. Ini tidak semuanya orang punya kesempatan seperti Mas Andi. Karena ujian Allah itu kan ada 2 macam yang Mas Farid senantiasa kita omongkan. Ada orang yang diuji dengan penderitaan hidup, kesulitan hidup seperti Mas Andi. Tapi ada juga orang yang diuji dengan kenikmatan hidup. Jangan dikira kenikmatan hidup, jabatan tinggi, harta banyak itu tidak ujian. Itu justru ujian yang memudahkan orang tergelincir dari ujian. Jadi tak kasih tahu Mas Andi ya. Iya Pak Ustadz. Diuji dengan kesusahan itu lebih mudah daripada diuji dengan kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Karena itu yang justru bisa membuat orang tergelincir, mengkufuri nikmat Allah. Tapi Mas Andi alhamdulillah diuji dengan kesulitan ini, Mas Andi masih tetap berada di rel yang benar.
Dan saya berharap pemirsa bisa belajar dari proses penderitaan hidup dari Mas Andi ini. Belajar dari sejarah penderitaan yang dilakukan oleh Mas Andi. Untuk bermuhasabah, bersyukur dia mendapat nikmat. Dan tetap semangat ketika mendapat ujian dan penderitaan yang menyakitkan. Terakhir Ustadz, kira-kira doa apa yang bisa kita panjatkan agar kita bisa tetap istiqomah menghadapi segala macam cobaan yang datang kepada kita nih Pak Ustadz? Ada doa dari salah satu ayat Al-Quran yang ini biasanya diucapkan, disampaikan oleh orang-orang yang sedang dalam ujian yang sulit gitu ya. Dan para ulama sering baca doa ini, yaitu ayat terakhir dari surat At-Taubah. Jadi itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Jadi baca doa itu, kalau nggak hafal dibaca. Gampang alamatnya, ayat terakhir dari surat At-Taubah. Insya Allah itu akan menguatkan hati, akan mengokohkan jiwa ketika menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, mudah-mudahan Mas Andi menemukan jalan yang baik, mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus merawat orang tua, ibunya terutama. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Dan buat Andi, mudah emang buat kita ngomong sabar, tapi tetap harus dilakukan. Insya Allah ada jalan keluar. Dan juga coba diamalkan tadi yang Pak Ustadz sampaikan ya. Bismillah, semuanya mudah-mudahan jadi berkah. Baik, dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.